Rezeki nomplok buat PNS di tahun 2021. Gaji bakal naik mulai Mei. Kementerian atau lembaga negara di bawah koordinasi Badan Kepegawaian Negara atau BKN saat ini berencana menyusun dan merombak komponen gaji pegawai negeri sipil atau PNS dan aparatur sipil negara, termasuk TNI dan Polri. Penghasilan PNS ke depan yang sebelumnya terdiri dari banyak komponen disederhanakan menjadi terdiri dari komponen gaji dan tunjangan. Formula gaji PNS yang baru akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab dan risiko pekerjaan. Sementara untuk formula tunjangan PNS meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Kemudian, rumusan tunjangan kinerja didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS. Sedangkan rumusan tunjangan kemahalan didasarkan pada indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN Haryono Dwi Putranto mengatakan, pihaknya tengah mempercepat perumusan kebijakan sebagai bagian dari proses gaji PNS. Salah satunya dengan melakukan reformasi sistem pangkat dan penghasilan, termasuk di dalamnya gaji dan tunjangan serta fasilitas PNS. Apakah tahun ini berlaku? Ini masih dalam pembahasan sambil menunggu persyaratan terpenuhi. Terlebih sekarang pemerintah fokus kepada penanganan COVID-19. Aturan baru gaji PNS, kata Haryono, akan berlaku bila semua instansi sudah melakukan 3 hal sesuai amanat peraturan pemerintah manajemen PNS. Ketiga hal itu, pertama adalah seluruh instansi sudah melakukan penyusunan analisa jabatan sesuai perkembangan yang ada pada saat ini. Kedua, semua instansi sudah selesai melakukan evaluasi jabatan sehingga untuk semua jabatan yang ada di instansi itu harus punya kelas jabatan. Ketiga, anggaran sudah disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Haryono mengatakan secara substansial sistem penggajian PNS yang awal mulanya berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja menuju ke sistem berbasis harga jabatan atau job price didasarkan pada nilai jabatan atau job value. Adapun nilai jabatan diperoleh dari hasil jabatan yang menghasilkan kelas jabatan atau tingkatan jabatan yang selanjutnya disebut dengan pangkat. Jakarta, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui tambahan tunjangan bagi pegawai negeri sipil atau PNS di tengah pandemi COVID-19. Ada 4 jabatan fungsional yang mendapat tunjangan. Hal ini sesuai 4 peraturan Presiden atau Perpres terkait tunjangan jabatan fungsional pegawai negeri sipil atau PNS, yakni Perpres nomor 3 tahun 2021, Perpres nomor 4 tahun 2021, Perpres nomor 5 tahun 2021, dan Perpres nomor 6 tahun 2021. Ditekennya keempat peraturan tersebut mengubah besaran tunjangan fungsional pembina teknis pembendaharaan negara dan tunjangan fungsional analis pengelolaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan tunjangan jabatan fungsional pembina teknis pembendaharaan negara yang selanjutnya disebut sebagai pembina teknis pembendaharaan negara adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional pembina teknis pembendaharaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tulis aturan Perpres nomor 3 tahun 2021 yang dikutip MNC Portal di Jakarta Minggu 17 Januari 2021. Berikut besaran tunjangan tambahan yang diberikan oleh masing-masing jabatan. 1. Tunjangan jabatan fungsional pembina teknis pembendaharaan negara. Dalam Perpres ini, tunjangan ini untuk jabatan fungsional ini terbagi kepada 3 jenjang jabatan yang mendapat tunjangan tambahan, yaitu pembina teknis pembendaharaan negara penyelia sebesar Rp960.000, pembina teknis pembendaharaan negara mahir Rp540.000,
dan pembina teknis pembenaran negara terampil Rp360.000. 2. Tunjangan jabatan fungsional analis pengelolaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Lalu adanya tambahan kenaikan tunjangan pada analis pengelolaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara ahli media dengan tunjangan sebesar Rp1.380.000. Kemudian analis pengelolaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara ahli muda Rp1.100.000 dan analis pengelolaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara ahli pertama mendapatkan Rp540.000. Selanjutnya masih dikutip dari okezone.com. 3. Tunjangan fungsional analis pembenaran negara. Aturan ini memberikan tunjangan pada peranata keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara penyedia tunjangan sebesar Rp960.000. Lalu peranata keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara mahir sebesar Rp540.000 serta peranata keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara terampil sebesar Rp360.000. 4. Tunjangan jabatan fungsional peranata keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk jabatan fungsional 1 ini terbagi atas 4 jenjang jabatan, yaitu analis pembenaran negara ahli utama, tunjangannya sebesar Rp2.025.000. Kemudian analis pembenaran negara ahli media Rp1.380.000. Lalu analis pembenaran negara ahli muda Rp1.100.000 dan analis pembenaran negara ahli pertama Rp540.000. Berikut merupakan 4 perpres yang diteken Joko Widodo. Gaji pokok pegawai negeri sipil atau PNS atau aparatur sipil negara atau ASN pada 2021 dipastikan tidak akan berkurang alias penuh tanpa adanya potongan meskipun ada rencana pemerintah melakukan perombakan komponen gaji. Formulasi gaji PNS ditetapkan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Seperti diketahui, pemerintah saat ini berencana untuk merombak komponen gaji. Pembahasan itu saat ini tengah dibahas oleh kementerian atau lembaga terkait melalui koordinasi Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Penghasilan PNS ke depan yang sebelumnya terdiri dari banyak komponen disederhanakan menjadi hanya terdiri dari komponen gaji dan tunjangan. Formula gaji PNS yang baru akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Sementara untuk formula tunjangan PNS meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Kemudian, rumusan tunjangan kinerja didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS. Sedangkan rumusan tunjangan kemahalan didasarkan pada indeks harga yang berlaku di daerah